Baik, ya. Perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, Pendeta Asigor Sutanggang, Doktor Teologi. Saya cari-cari tempat dan tanggal lahir enggak. Nanti biar Pak Pendeta sendiri yang mengungkapkan, ya. Tapi yang jelas dia sudah keluarga. Beliau sekarang mudah-mudahan diupdate Kepala Pusat Kajian Biblika Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Beliau mengajar Perjanjian Lama. Ya, nanti kalau salah pendeta nanti disempurnakan. Salah Perjanjian Baru. Iya, Perjanjian Baru. Saya tulis baru di sini. Kalau sudah emeritus, sudah tes 70 ini. Iya. Saya tulis Perjanjian Baru. Oke. Riwayat pendidikan sarjana teologi STT Jakarta 1999, Master Teologi juga STT Jakarta 2008, kemudian Doktoral Teologi itu dari Universitas of Göttingen, Jerman 2015. Riwayat pelayanan panjang sekali, saya akan baca. Ya, beliau pendeta di Gereja Betel Indonesia. Kemudian keanggotaan di berbagai organisasi, wakil ketua ISBI, Ikatan Sarjana Biblika Indonesia, jadi 2018 sampai 2022 sekarang saya sampai tahun ya. Oke. Kemudian anggota SABS, Society of Asian Biblical Study. Kemudian anggota SBL, Society of Biblical Literature. Ya, beliau juga banyak mengisi ceramah di YouTube dan juga khotbah ya. Tadi malam saya ikuti satu Pak Pendeta yang bagus sekali. Temanya miskin dan menderita, benarkah karena dosa? Bagus sekali itu. It is worth reading or listening. Ya, bagus sekali itu didengarkan ya. Menambah pemahaman kita bagaimana Yesus memandang kaya dan miskin. Bagus sekali ya. Saya banyak dapat insight Pak Pendeta. Saya sarankan untuk ini bukan promosi, tapi memang demikian. Bahasanya mudah dimengerti, bahasa sangat mudah dimengerti. Bisa kita kesana langsung. Banyak dapat kita pemahaman, apalagi diakonia, ya diakonia. Jadi tema kita bukan masalah miskin dan menderita, tetapi pelayanan tanpa batas. Kalau Tuhan ngasih kita endless love, kita juga harus memberikan endless service. Tidak menyayangkan waktu, kita serahkan kepada Pak Pendeta. The stage is yours, Pendeta. Baik, terima kasih untuk introduksinya, Bapak. Dan selamat pagi, Bapak yang terkasih. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan bahwa nanti jam 1 sampai setengah 3 saya ada seminar proposal penelitian mahasiswa S2 bimbingan saya. Jadi saya izin nanti sekitar 11-an saya komisi dan mungkin tidak bisa ikut makan siang bareng. Sebab kalau setengah 1 saya makan siang, maka saya tidak akan bisa mengikuti seminar tersebut karena saya dosen pembimbingnya dan itu adalah makalah penelitian untuk tesis yang akan segera ditulis semester yang akan datang. Dan saya dosen di STT Jakarta sejak lulus dari Jerman 2015 dan saat ini saya membimbing 6 mahasiswa dalam penulisan skripsi S1, kemudian mahasiswa S2 saya bimbing 6 mahasiswa S2 di STT Jakarta dan total membimbing 16 mahasiswa doktoral. Sebagiannya dosen pembimbing utama, sebagiannya pembimbing pendamping begitu ya. Jadi cukup banyak kegiatan saya untuk akademik, jadi nanti saya mau izin. Baik, kita mulai dulu dengan, walaupun ini harusnya sih sudah khatam ya karena sudah emeritus gitu kan. Kalau sudah emeritus harusnya kalau tanya apa itu pelayanan harusnya sih sudah khatam, jadi harus paham. Tapi ya karena ini refreshment penyegaran itu, dan lalu setelah itu saya akan membangun di atasnya beberapa hal termasuk values dalam hal pelayanan. Nah, pelayanan dalam bahasa Inggris disebut ministry,
juga disebut dalam pemerintahan sebagai kementerian. Nah, dalam Alkitab TBLI tapi TB1 karena saya masih menggunakan TB1 untuk presentasi karena saya punya electronic Bible masih pakai TB1, TB2 belum ada dalam bentuk digital. Tapi yang bacakan ada sih sebetulnya. Nah, hanya saya menggunakan fasilitas ada aplikasi elektronik yang hanya menggunakan TB1. Nah, kata pelayan ini muncul 52 kali dalam 44 ayat. Nah, istilah yang digunakan nanti Ibu Bapak detailnya saya tidak akan jelaskan, nanti baca saja di materi yang saya sudah berikan kepada Ibu Lucy dan kita akan lihat secara cepat saja. Istilah Yunani yang digunakan untuk pelayan itu ada cukup banyak. Yang pertama diakoneo. Diakoneo yang kemudian dari situ muncul istilah diaken, di mana di GBKP ada tertua atau penatua yang dari presbiteros, presbiter, kemudian ada diaken yang dari diakonos tadi. Nah, kata diaken itu dari diakoneo yang artinya melayani, kata bendanya diakonos pelayan dan diakonia pelayanan. Jadi ini satu rumpun gitu ya. Kemudian kata yang pertama ini muncul justru sangat banyak. Itu daftar ayatnya sebetulnya saya sengaja taruh, nanti kalau Bapak punya materi ini mau cari tinggal lihat di salah satu atau lebih ayat itu ya. Kemudian yang kedua duleo, menghamba, kalau kata bendanya dulos, menghamba menjadi hamba. Kemudian yang ketiga liturgeo. Liturgeo ini kemudian muncullah liturgi. Biasanya dalam beberapa gereja yang memimpin ibadah disebut liturgos gitu ya. Tetapi sebetulnya liturgeo ini awalnya adalah melayani publik sebagai abdi negara. Begitu ya. Jadi pelayan publik atau abdi negara. Jadi setiap orang yang bekerja misalnya di istana Herodes, di istana Kaisar Roma, di kota Roma dan seterusnya, itu disebut awalnya liturgeo tadi, orangnya liturgos tadi. Baru kemudian berkembang jadi liturgi. Nah, yang keempat ini adalah latreuo. Latreuo ini melayani tapi kemudian dikaitkan dengan ibadah, beribadah. Jadi bukan liturginya tapi peribadahannya. Itu untuk istilah. Yang kelima, euprosedros. Ini bahasa Yunani saja ya Bapak. Duduk dengan konstan atau setia, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sekarang kan sedang duduk dengan setia. Ya, jadi ternyata kata euprosedros ini juga kemudian oleh LAI diterjemahkan sebagai melayani. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita duduk diam di gereja, di sini misalnya itu ternyata juga melayani, begitu maksudnya. Duduk diam dengarkan firman juga ternyata dipahami sebagai melayani. Nah, ini istilah-istilah ini supaya broadening our mind, memperluas cakrawala pemikiran kita, sehingga melayani itu tidak misalnya melulu hanya jawatan kita sebagai pertua atau diaken, tapi juga ternyata cakupannya luas. Kata yang keenam, antilepsis, memberikan pertolongan. Antilepsis memberikan pertolongan, yang berarti menolong, memberikan pertolongan dalam wujud apapun juga melayani. Kemudian yang berikutnya proseho. Proseho ini memberikan perhatian. Nanti sebetulnya kalau kita membahas sampai ke teologi karunia rohani di 1 Korintus 13, maka ada karunia melayani, di mana bagiannya adalah memberikan perhatian, memperhatikan, menasehati dan seterusnya. Orang yang memberikan perhatian nanti kalau kita bawa ke dalam apa yang disebut dengan multiple intelligences dalam dunia pendidikan, karena saya juga dulu guru sebelum jadi dosen. Dalam dunia pendidikan itu ada intelijensia yang beragam, disebut multiple intelligences. Penemunya Howard Gardner. Dan dalam multiple intelligences itu karakter pembelajaran orang beda-beda. Ada yang interpersonal skill sangat kuat. Inter itu berarti interaksi antar personalnya tinggi. Ada juga yang intra gitu ya. Jadi ada yang keluar, ada yang ke dalam. Nah, misalnya orang-orang yang menerima tamu di depan,
Maka orang-orang yang menerima tamu di depan, kadang-kadang disebut door greeter dan lain-lain, haruslah orang yang punya kemampuan interpersonal skills yang baik begitu. Haruslah orang yang mau memberikan perhatian. Kan gak lucu jadi penerima tamu tapi sukanya doa syafaat begitu. Lagi menerima tamu malah berdoa, kan gak lucu. Saya pernah ke satu gereja, ada 3 penerima tamu. Salah seorang ibu di situ malah berdoa untuk ibadah yang akan segera dilayangkan. Maka saya tepuk pundak ibu itu, saya katakan, Bu, jangan berdoa, itu penerima tamu di sini. Sapa anggota-anggota jemaat yang datang dengan penuh kasih, dengan senyum dan seterusnya. Tetapi kalau ibu memang tidak punya kemampuan itu, tapi punyanya kemampuannya berdoa, ya tuker begitu. Maka sebetulnya karenanya kita juga mesti melek kemampuan-kemampuan kita, karunia-karunia kita itu apa, supaya kita cocok dengan apa yang ditugaskan. Nah, saya mengajar teologi karunia rohani 8 tahun berturut-turut untuk GKI Kebayoran Baru di Jalan Panglima Polim. 8 tahun berturut-turut, di mana mereka punya, hanya di gereja lokal itu mereka punya penatua atau pertua 80 orang. Tiap tahun berganti 40 orang. Maka saya diminta untuk membina dari segi karunia rohani untuk menemukan pertua dan calon pertua di sana karunianya apa. Kemudian saya memberikan rekomendasi penempatan pelayanan sesuai dengan karunianya masing-masing. Sudah 8 tahun berturut-turut dan rekomendasi saya digunakan oleh mereka. Artinya kalau menurut saya dia cocok di bidang kesaksian pelayanan, maka dia akan ditaruh dalam bidang kesaksian pelayanan. Kesaksian pelayanan termasuk kunjungan rumah sakit dan seterusnya. Ini saya underline dari Proseko ini karena sejujurnya tidak semua orang juga punya kemampuan interpersonal skill yang baik begitu. Ada yang intra, yang ke dalam dirinya. Nah, kalau yang ke dalam dirinya yang lebih kuat, maka dia lebih cocok jadi pendoa syafaat, lebih cocok untuk hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau dia punya secara khusus Proseko ini kuat sekali, maka dialah yang cocok untuk berada di depan misalnya dan seterusnya. Ini sekedar keluar untuk memahami pengertian-pengertian yang berikutnya. Paristemi, berada di sisi atau melayani. Nah, kalau orang punya kemampuan misalnya kunjungan, menangani orang sakit dengan baik, maka yang dia lakukan masuk kategori paristemi ini. Kemudian hupereteo, menjadi bawahan atau pelayan. Nah, biasanya ini nanti berkaitan juga dengan diakoneo tadi, pelayan meja tadi. Jadi dia tidak merasa terganggu kalau dia harus menyediakan kopi, teh, susu, makanan dan lain-lain. Dia tidak merasa direndahkan. Karena ada sebagian orang kalau lain itu merasa direndahkan. Kok saya disuruh begini sih, saya kan udah tua. Tapi ada orang yang sekalipun sudah tua, sudah kaya raya pula, tetap senang melakukan ini. Nah, ini adalah cakupan-cakupan pelayanan yang kalau saya gabungkan, maka cakupan pelayanan menurut Alkitab berdasarkan penggunaan istilah-istilah yang ada di atas, maka saya akan membaginya secara khusus pada 5 istilah ini, 5 cakupan ini: diakoneo, luleo, liturgio, latreo, dan euprosentros. Diakoneo ini adalah harfiahnya pelayanan meja. Kalau bicara harfiahnya berarti yang melayani adalah hamba, yang dilayani adalah Tuhan. Nah, ini kemudian istilahnya diperluas kepada melayani orang-orang lain maupun Tuhan kita sendiri. Kalau untuk orang lain kebutuhan jasmani dan rohani, kalau Tuhan tentunya dalam kerangka tidak langsung melalui melayani orang-orang tadi. Di Matius 25 ayat 44 dikatakan melayani sesama adalah melayani Tuhan. Artinya waktu kita melayani siapapun anggota-anggota jemaat kita, kita sebetulnya tidak sedang hanya melayani orang itu, tapi melalui melayani orang itu, kita melayani Tuhan. Dan sebetulnya ini adalah sebuah penghargaan sebetulnya. Jadi artinya pelayanan jangan dilihat sebagai sebuah beban, tetapi sebuah penghargaan. Mengapa? Karena kita melayani Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, gitu. Ya, melayani Tuhan berarti berada di mana Tuhan berada, melakukan yang Tuhan lakukan. Nah, ketika kita bawa secara teologis, maka paling akhir itu yang menjadi penting highlight kita. Waktu kita melayani sesama berarti kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti berada di mana Tuhan berada, melakukan yang Tuhan lakukan. Nah, ini
Ini sebetulnya definisi yang secara teologis kuat sekali, bahkan secara spiritual kuat sekali. Tuhan mungkin tidak berlaku jahat, tidak mungkin. Maka kita tidak mungkin berlaku jahat. Harusnya seperti itu. Tuhan mungkin tidak menjatuhkan orang lain. Maka sebagai pertua-pertua emeritus kita tidak mungkin lagi. Bukan tidak boleh, bukan tidak bisa, tidak mungkin lagi. Artinya sudah seharusnya menjadi hakikat kita. Kalau Tuhan tidak menjatuhkan orang, maka kita pun tidak boleh menjatuhkan orang. Itu harus jadi karakter kita. Nah, itu diakoneo. Sekarang duleo, arti harfiahnya menjadi budak. Dan ini dikaitkan dengan pelayanan kepada Tuhan, dikaitkan dengan tidak tunduk kepada Taurat, tetapi kepada Roh. Tunduk kepada Roh. Walaupun nanti tunduk kepada Roh ini penjelasannya akan sangat panjang. Nanti sebetulnya bisa kepada etika Kristen, kemudian kepada batin, dan bagaimana kemudian kita menaruh firman Allah dalam batin kita. Nah, kalau kita bicara batin, maka sebetulnya ada 3 fungsi. Dalam etika Kristen ada 3 fungsi yang harus kita jalankan terkait batin. Yang pertama disebut dengan indeks, prosesnya indexing. Di situ tidak ada, tapi karena ada sedikit roh tadi saya mesti jelaskan. Ini bukan roh dalam pengertian yang nyeleneh gitu ya. Pertama indexing, kedua index, yang ketiga judex. Indeks itu mengumpulkan hukum. Mengumpulkan hukum di mana? Di batin, di hati nurani. Caranya bagaimana? Ada 2. Pertama hukum natural, hukum di luar sana, hukum negara, hukum sosial, termasuk hukum budaya. Karena kami orang Batak Toba punya hukum budaya, norma budaya lebih tepat. Di Bapak dari Karo juga ada norma budaya. Begitu ya. Saya misalnya Sitanggang, mama saya naik bahu. Maka misalnya ketika ada pesta di dalam model Dalihan Tolu kita kan ada struktur. Saya bisa jadi paranak, saya bisa jadi tulang. Tapi kalau misalnya pihak keluarga istri saya yang berpesta, maka saya jadi Parburu. Parburu itu parhobas, pelayan. Mesti pakai sarung dan sibuk bagi-bagikan teh, kopi, lapet dan yang lain-lain kan begitu. Itu norma budaya yang juga harus saya ikuti. Nah, selain norma alamiah natural, yang berikutnya norma Kristen, norma Kristiani, norma firman Allah. Itu harus diisi dalam batin kita. Norma yang lahiriah tadi jasmania termasuk juga hukum sipil. Hukum sipil, lampu merah tidak boleh ditabrak, begitu kan? Kalau lampu merah maka waktunya injak gas. Banyak orang Indonesia apalagi di Jakarta begitu merah injak gas kencang-kencang, begitu kan? Nah, norma itu harus kita ikuti. Nah, ketika kita lakukan indexing itu ke dalam hati dan sebaiknya dilakukan tiap hari, makanya Alkitab juga harus dibaca tiap hari supaya indexing dari firman Allahnya tiap hari. Nah, saya mau tanya nih, kan sudah emeritus nih, siapa yang sudah khatam dengan Alkitab? Bapak satu yang khatam sudah selesai seluruh Alkitab, boleh katakan? Wah, ini cukup menggembirakan. Saya hitung ya, boleh katakan tinggi-tinggi ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dari berapa ini? Bapak juga sudah 45. Oh sudah, 22. 45 yang hadir, 23 sudah khatam, 22-nya belum. Jangan sampai Tuhan datang belum juga ya. Ya, apa gunanya sih baca Alkitab itu? Gunanya sebetulnya dengan kita mungkin baca Alkitab itu proses indexing ke batin. Dari situ kita tahu mana yang benar, yang salah, mana yang baik dan buruk, mana yang tepat dan keliru, mana yang bertanggung jawab dan ceroboh. Dengan kita baca Alkitab kita tahu jadi benar, baik, tepat dan bertanggung jawab. Ini prinsip etika Kristiani. Nanti kalau baca bukunya Pendeta Dr. Eka Dharma Putra almarhum yang menulis etika, penakar etika sederhana, etika ekonomi, etika seksual, terbitan BPK Gunung Mulia, maka 4 prinsip etis ini akan beliau sebutkan. Karena saya ambil dari buku beliau. Benar, lawannya salah, baik lawannya buruk, tepat lawannya keliru, bertanggung jawab lawannya ceroboh. 4 ini.
Nah kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan nampaknya cukup banyak orang di Indonesia memang tidak membaca itu sehingga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Lihat saja jalur busway. Semua masuk ke jalur busway. Ya sepeda motor, ya bajai, ya mobil, bahkan maaf kata aparat negara lebih parah lagi gitu. Aparat negara yang seharusnya ngerti hukum malah tidak ngerti hukum, tabrak saja gitu. Apalagi kalau sudah pakai strobo kan, wing gitu. Harus kita semua minggir, sehingga esensi melayani kan mereka tidak punya. Nah, itu contohnya. Setelah indexing apa? Ketika kita sudah indexing, terus-menerus kita indexing, maka yang kedua index. Ketika kita mau melakukan yang salah, misalnya lampu merah, kita mau terobos. Hasil dari indexing itu nanti hati nurani akan berkata, jangan lakukan itu. Atau ketika kita tidak ingin melakukan sesuatu, padahal itu baik, hati nurani akan bilang, lakukan itu. Itu namanya indexing atau index. Tetapi ketika misalnya lampu merah, hati nurani batin bilang jangan lakukan itu. Terus kita terobos. Setelah itulah berlakulah prinsip yang ketiga, yaitu judex. Kalau indeks itu seperti parlemen membuat hukum undang-undang, kalau index itu seperti polisi, kalau judex itu seperti hakim. Begitu kita melanggar, begitu kita gak ikuti kata hati kita, batin kita, hati nurani, dia akan berkata kamu salah, dan muncullah rasa bersalah atau malu. Tetapi kalau index berlangsung terus tapi kita abaikan, jangan lakukan itu, kita lakukan itu tapi kita tidak lakukan, maka lama-lama hati nurani akan diam, dan setelah diam dia akan jadi beku. Nah kalau sudah beku, yang terjadi yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah kalau kita mau jujur, di negeri kita banyak sudah tidak punya hati nurani. Banyak. Ini kita mau pilkada nih, coba saja Google, muncul banyak isu yang mengerikan. Calon-calon ternyata punya kejahatan ini, kejahatan itu, dan seterusnya. Selama ini dipendam, tapi begitu ini dibongkar ternyata boroknya banyak. Karena itu tadi, hati nurani sudah tidak berfungsi. Nah ini terkait dengan tunduk pada roh. Jadi tunduk pada roh bukan mistik, itu bukan. Tunduk pada roh itu justru sangat-sangat objektif. Mengapa? Karena basisnya tadi hukum lahiriah, norma sosial, norma budaya, norma adat, tapi juga hukum negara. Yang berikutnya norma spiritual, yaitu firman Allah. Firman Allah tertulis Alkitab, dua-duanya objektif gitu. Objektif sekali, kenapa? Karena dua-duanya tertulis. Jadi tunduk pada roh maksudnya itu. Artinya kalau kita tunduk pada roh, hati kita akan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan kerelaan. Ya otomatis dari situ menghambakan diri kepada Kristus. Sorry yang ini agak panjang. Leiturgos, arti harfiah dari istilah ini mengabdi kepada publik atau negara, atau menjadi abdi negara dan berkaitan dengan protokoler. Kemudiannya dalam perkembangan berikut dikaitkan juga dengan ibadah, khususnya tata ibadah. Nah di Roma 15 ayat 27, teks ini menggunakan istilah leiturgos dalam kaitan orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya untuk melayani orang-orang Kristen Yahudi dengan harta kekayaan mereka. Jadi di sini berarti orang-orang non Yahudi yang jadi Kristen itu rata-rata kelas menengah atas atau kelas atas begitu. Sementara orang-orang Yahudi Kristen di Yerusalem itu kelas bawah. Maka yang kelas atas tadi justru melayani yang kelas bawah. Menarik kan sistem yang dibangun? Kalau di negeri kita yang bawah melayani yang atas. Nah kalau kita mau membuka hati kita pada firman Tuhan, maka sebetulnya firman Tuhan akan membolak-balikan keadaan kita, membolak-balikan dan menunjukkan. Firman Tuhan akan menyatakan seperti itu. Maka karenanya di gereja, sekalipun misalnya di sini ada jenderal, maka jenderal itu adanya di luar pintu gereja. Kalau di sini misalnya ada pangdam, maka jabatan pangdam itu di luar pintu gereja. Kalau misalnya di sini ada gubernur,
Kalau di kita Brastagi paling tidak bupatinya bisa Kristen kan. Kalau di Tapanuli Utara waktu tahun lalu tanggal 23 Januari 2023 saya melayani ibadah Epifania di Yayasan Del di Labu Boti. Waktu saya khotbah ada Opung Luhut di situ dengan ibu, dengan putrinya, borunya, dengan juga cucunya. Kemudian datanglah beberapa bupati di situ, Bupati Toba, Samosir, dan yang lain-lain. Kemudian datanglah beberapa pejabat orang Batak dari Jakarta ke sana, dan saya khotbah di depan mereka semua. Dan saya justru menggunakan itu untuk mengkritik daerah itu. Waktu saya keliling Danau Toba di sekitaran Labu Boti, Porsea, Manige begitu, saya menemukan orang Batak di sana itu tidak peduli dengan sampah di mana-mana. Maka di khotbah saya singgung itu. Pas bupatinya juga ada di situ. Saya singgung ini daerah kotor sekali, corok. Bahkan di depan rumah orang tidak peduli buang sampah di depan rumahnya sendiri. Tanah di depan rumahnya penuh dengan sampah. Saya sampaikan kritik itu kepada hadirin. 2.500-an pelajar SMA maupun ITL, juga tamu-tamu undangan, pejabat-pejabat, ketua DPRD juga datang di situ. Saya ngomong di situ. Kemudian setelah ibadah kami ada round table dinner. Saya posisi di sini, persis Pak Luhut di sebelah saya. Selesai saya khotbah kami round table dinner, beliau langsung ngomong kepada bupati-bupati untuk membereskan sampah itu. Tapi yang saya suka pada waktu itu dia langsung menawarkan truk otomatis pengangkut sampah yang memproses langsung di dalam truk itu, yang bisa mengurus sampai berapa ton sampah lah kira-kira begitu. Ditaruhlah di ujung kota satu, di ujung kota satu, tawarkan dua, dia langsung telepon sekretarisnya dan seterusnya. Poin yang saya maksudkan adalah begini, apapun jabatan kita ketika kita di atas, entah dari segi bisnis kita presiden direktur, kemudian kita gubernur, kepala daerah, atau pejabat di kepolisian, misalnya Kapolres atau Pangdam, jabatan itu semua berada di luar pintu gereja. Kita tukang sampah, ART, tukang cuci baju keliling, itu juga tinggal di luar sana. Begitu masuk dalam gereja, kita semua adalah saudara dalam Kristus. Itu nyata dalam surat Filemon. Onesimus itu budaknya Filemon, tapi Paulus bilang begini kepada Filemon, anggaplah dia sekarang bukan lagi budakmu, tapi saudara dalam Kristus. Yunaninya Adelphos and Christo. Istilah itu ada dalam Alkitab. Sayangnya, kalau kita mau jujur, karakteristik itu seringkali nggak ada di gereja. Kita pandang di luar sana, masuk gereja kita pun pandang. Dan kita para pelayan gereja juga terdorong melayani mereka sesuai jabatan mereka jadinya. Karena mereka di luar sana pandang, masuk sini pandang, akhirnya kita mempersilakan mereka duduk di mana? Di depan. Kalau seandainya misalnya datanglah ART, tukang cuci keliling, tukang sampah, harusnya tetap juga stay di luar sana. Tapi karena kita tahu mereka ART, tukang sampah, tukang cuci keliling, kemudian kita kasih duduk di mana? Belakang. Ya kan? Dan saya mendapatkan cukup sering komplain, Pak Pendeta, di gereja itu yang kaya-kaya duduk di depan, makanya saya nggak mau lagi ke gereja itu. Sebetulnya ada efek negatif ketika kita memperlakukan orang dengan cara begitu. Orang-orang lain yang terluka. Nah, orang-orang yang terluka bisa keluar dari gereja kita. Dan ini fakta, bukan dongeng. Makanya di dalam Kristus kita semua saudara. Apapun jabatan kita, mau tinggi mau rendah, itu di luar sana. Di sini kita semua adalah saudara dalam Kristus, Adelphoi and Christo, brothers in Christ and sisters in Christ. Adelpha, Adelphe, kalau cewek Adelpha, jamaknya Adelphe and Christo. Kalau cowok Adelphos, jamaknya Adelphoi. Jadi kita adalah Adelphoi, Adelphe and Christo. Brothers and sisters in Christ. Itu yang harus jadi pegangan. Nah,
Ketika kita berada di atas, maka menurut ini yang di atas justru melayani yang di bawah. Jadi kita akan memporak-porandakan sistem itu. Saya memperhatikan karena saya cukup sering pelayanan di GBKP. Tadi Pak Pendeta tadi saya melayani di Tugu, tapi digabung di Tanjung Priok karena Tugu belum selesai pembangunan. Saya beberapa kali khotbah di GBKP Tanjung Priok dan juga Tugu, GBKP Romangun paling sering setahun bisa 6 kali saya khotbah di sana. GBKP Cempaka Putih saya pernah bikin pembinaan di sana, dan di Serpong juga pernah, bahkan ke Bogor waktu itu. Jadi saya cukup mengenal lah GBKP. Norita Judit sendiri yang sedang di Jerman itu mahasiswa S3 saya, bimbingan saya. Sekarang dari HKBP ada satu lagi, Joyce Sitepu, dan kemudian Raharja sendiri. Kemudian ada juga Aloysius, tapi marganya saya lupa. Sinuraya, ya betul. Nah, semua adalah mahasiswa S3 saya, bahkan Raharja adalah bimbingan saya dosen pembimbing utamanya. Norita saya dosen pembimbing kedua. Saya membimbing cukup banyak calon-calon doktor GBKP. Semoga nanti bermanfaat untuk GBKP ke depannya. Dan saya kebetulan ini juga tertua, saya memiliki pesan. Ada 1-2 yang masih biaya sendiri dan kesusahan dengan biayanya. Kadang-kadang menghemat sedemikian rupa, saking menghematnya numpang di rumah saudara. Tidak enak kalau numpang, sendiri aja gak enak. Ini numpang satu keluarga dengan keluarga saudaranya, itu gak enak sama sekali. Nah, kalau Bapak misalnya punya kas yang baik di gereja lokal, tolong bantu mereka. Ya, saya pernah ngomong sama moderamen juga, bukan moderamen, sekretaris ya, bendahara kemarin itu. Dian kemarin, saya ngomong apa? Iya betul. Saya ngomong sama dia dan dia bersedia membantu. Kebetulan waktu itu ada sekretaris klasis atau gimana pas saya khotbah, dan saya katakan tolong bantu. Karena saya tidak punya uang banyak, saya tidak mungkin membiayai mahasiswa saya, tapi paling tidak dengan kenalan-kenalan yang saya punya, saya bisa berdayakan itu bagi kebaikan bersama. Jadi ibu bapak dari berbagai runggun, tolong diskusikan, kalau bisa membantu, sangat senang bisa membantu mereka. Karena ada 1-2 yang biaya sendiri dan kasihan sekali. Kalau masih terima gaji masih oke, tapi kalau karena studi akhirnya cuti gak terima gaji kan repot juga kan, gitu ya. Baik, ini tujuan saya tadi ketika saya katakan yang kuat justru harus menolong yang lemah. Boleh salah seorang membaca Roma 15 ayat 1. Salah seorang Roma 15 ayat 1. Karena ini adalah prinsip Kristen. Ibu sudah membuka, boleh cepat sekali membuka kitabnya. Kita yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sekali lagi Bu, dengan suara lebih lantang. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Iya, itu ada dalam Alkitab. Jadi apa yang ada di sini kemudian dijelaskan di Roma 15 ayat 1. Jadi kita harus putar balik ya Bapak, sekalipun bahwa mungkin pejabat, penguasa, pengusaha bisnis top gitu ya. Karena saya juga pernah berkenalan dengan beberapa karo yang top gitu. Salah satunya ada di Tanjung Priok itu tangan kanannya Erick Thohir. Wah, itu hebat sekali. Ibu-ibu lagi, bukan bapak-bapak. Suaminya pengusaha kaya. Artinya bahwa ini juga jadi konteks percakapan yang kontekstual buat kita. Saya percaya di sini juga pasti ada. Jadi bukan yang lemah melayani yang kuat. Itu di dunia sana. Di rumah Tuhan kebalikan, yang kuat melayani yang lemah. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, Filipi 2:25 juga menggunakan ini terkait dengan melayani keperluan-keperluan Paulus selama dia di penjara, yang menunjukkan adalah pengabdian kewajiban mereka untuk melakukan itu. Di sini Bapak, Filipi 2:25 ini dikisahkan Paulus sedang dalam penjara. Kenapa ini di penjara? Dihukum mati. Tapi prosesnya panjang. Paulus itu di kota Roma ditahan dalam tahanan kota, dia sewa rumah sendiri 2-3 tahun di situ sebelum dipenggal kepalanya. Kalau Bapak ada yang punya uang itu berlebih, jalan-jalan ke Eropa, mampirlah ke kota Roma.
di pinggiran kota Roma itu ada Basilika San Petri et San Pauli Martiri, the Church of Saint Peter and Saint Paul the Martyrs. Itu adalah lokasi di mana Petrus disalib terbalik dan Paulus dipenggal kepalanya. Dan tempat itu kemudian disakralkan oleh Gereja Katolik Roma dan dijadikan gereja. Tapi situs di mana mereka dipersekusi mati dipelihara oleh Gereja Katolik Roma. Jadi itu faktual sekali. Filipi 2:25 berbicara ketika dia menanti penghukuman mati dengan dipenggal kepala. Dan untuk itu kemudian jemaat mensupport Paulus dengan segala keperluan. Jadi kalau misalnya ada di sini entah ketua kah atau anggota jemaat yang sudah tua dan lansia dan butuh ditolong, maka kita sebetulnya sebagai orang Kristen mesti menolong. Jangan kemudian merasa kita terlalu, saya kan di sini, masa saya melayani dia, jangan seperti itu. Karena kita adalah pelayan. Yang berikutnya latreuo. Arti harfiahnya melayani beribadah atau dengan kata lain berkaitan dengan pelayanan peribadatan. Bahkan Wahyu 7:15 menggunakan istilah latreuo dalam konteks di surga. Jadi latreuo ini adalah peribadahan, tapi terutama bukan bicara liturgi tata ibadahnya, tapi pengabdian dalam ibadah tersebut, begitu ya. Nah, yang berikutnya eprosedros, arti harfiahnya duduk dengan konstan seperti ibu bapak sekalian, gitu ya, yang sudah menyimak. Kalau mulai agak mengantuk boleh kucek-kucek mata gitu atau cari kopi, karena mungkin suara saya bagi sebagian enak buat tidur. Saya menggunakan istilahnya masuk dalam dunia roh tidur. Nah, arti harfiahnya duduk dengan konstan atau setia. Kadang-kadang saya suka memperhatikan di gereja begitu, kalau sudah kayaknya agak lama gitu, mulailah terutama para bapak keluarlah dan di luar membakar dupa penyembahan kepada Allah. Ibadah pun belum selesai langsung bakar dupa beliau-beliau. Begitu. Tak bisa menahan sampai ibadah selesai lalu bakar dupa, ya. Nah, ini duduk dengan konstan setia, eprosedros, istilah yang digunakan dalam pengertian pengabdian yang tekun atau terus menerus. Maka nanti terkait dengan pelayanan tanpa batas, eprosedros ini justru sangat kontekstual, karena melayani tekun dan terus menerus gak ada batasan begitu. Dan karenanya ini merujuk pada kesetiaan, nilai, kualitas, ya, dan bukan sekedar bentuk pelayanan. Nah, sekarang dari semua itu, dari semua teks itu, saya kemudian membuat kompilasi. Dan karenanya kita mulai mempelajari karakteristik pelayan. Pertama, misalnya kalau kita lihat syarat rasul di Kisah 1 ayat 21-22, rasul itu apostolos, tunggalnya jamaknya apostoloi. Perhatikan, jadi harus menambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, mulai dari baptisan sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Berarti dari definisi ini, rasul adalah orang yang dipilih Tuhan, yang sudah bersama Tuhan dari sejak baptisan Tuhan Yesus sampai kenaikannya ke surga. Artinya harus bersama-sama dengan Tuhan non-stop dari awal sampai akhirnya. Awalnya baptisan, akhirnya kenaikan ke surga. Itu ya, bukan yang di tengah-tengah hilang. Jadi itu pengertian rasul. Nah, sekarang saya masuk ke syarat pemilik jemaat, penatua dan diaken. Pemilik jemaat, mungkin kita bingung ya, di 1 Timotius 3:17-7 itu ada istilah pemilik jemaat. Dalam bahasa Yunani sebetulnya episkopos. Nah, dari episkopos muncullah istilah uskup. Episkopos jadi uskup. Begitu ya. Jadi yang dimaksud pemilik jemaat itu uskup. Tapi pada zaman itu uskup tidak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang kan yang punya istilah uskup bishop. Kalau GBKP pakai istilah untuk sinode, ketua moderamen. Tapi beberapa gereja Batak yang lain, HKI misalnya pakai istilah bishop. Kalau HKBP pakai istilah ephorus.
Jadi untuk zaman sekarang episkopos itu pemimpin gereja. Untuk zaman sekarang. Tapi untuk zaman itu episkopos adalah pemimpin beberapa gereja lokal. Berarti kalau zaman sekarang cocoknya klasis, ketua klasis. Kira-kira begitu, ya. Atau kalau di HKBP preses. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena struktur gereja pada waktu itu belum sehierarkis struktur gereja zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan hierarkis sekali, ya. Tadi misalnya yang dilantik baru pertua diaken sampai 900 ya. Ya zaman dulu belum sebanyak itu gitu. Jadi kalau sekarang kan hierarkis sekali dan punya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ya kita tahu di sejarah BPKP juga pernah terjadi kan penyalahgunaan kekuasaan. Di sejarah banyak gereja sebetulnya penyalahgunaan kekuasaan itu terjadi juga. Ini direkam nggak ya? Tidak kan? Karena ada satu hal yang agak sensitif saya mau berbicara. Saya punya teman menjadi penggerak sosial keagamaan. Ketika itu terjadi kita harus tangani dengan terbuka, bukan ditutup-tutupi, begitu ya. Nah, syaratnya yang pertama untuk episkopos, kalau penatua itu presbyteros, jadi bapak disebut pertua, dalam bahasa Indonesia adalah presbyteros. Dari situ muncul istilah presbiter, begitu ya. Kalau diaken diakonos. Maka ayat 1 sampai 7 itu saya cantumkan. Saya baca saja ayat yang kedua. Seorang yang tak bercacat, suami satu istri, dapat menahan diri. Ini yang agak susah ya, menahan diri. Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum. Jadi bukan suka ke lapo tuak ya. Terus nyanyilah lisoy, 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 begitu ya. Bukan yang seperti itu. Jadi jelas bukan peminum. Peminum itu bicara tentang sesuatu yang dilakukan secara reguler teratur. Artinya dia bukan 1-2 kali minum, tapi memang habit gitu. Ya, habitnya peminum yang berarti punya potensi mabuk. Makanya Paulus bilang hendaklah hidup dipimpin oleh roh dan bukan mabuk oleh anggur, begitu ya. Nah kemudian bukan pemarah, melainkan peramah. Saya berdoa dan berharap ketika para pertua rapat tidak diselingi dengan gebrak-gebrak meja, gitu ya. Tidak sampai gebrak-gebrak meja, teriak-teriak segala macam. Biarlah cukup itu di parlemen kita saja ya. Di gereja kita jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian peramah, pendamai, bukan hamba uang maksudnya, ya, bukan hamba uang. Kemudian kepala keluarga yang baik, ditambahkan disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ini sebetulnya maksudnya ini, sebelum kita jadi pelayan gereja, maka kita harus jadi pelayan keluarga kita masing-masing. Kira-kira seperti itu. Makanya ayat 5-nya, kalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dapat mengurus jemaat Allah? Jangan yang baru bertobat, supaya jangan jadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah mempunyai nama yang baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Kalau Bapak membaca ayat 2 sampai ayat 7, saya mau tanya, dari syarat-syarat ini, adakah emeritasinya? Kalau pertua emeritus kan berarti periode tertentu, 1924. Setelah 24 jadi penatua emeritus. Tapi kalau syarat-syarat ini ada emeritusnya enggak? Enggak ada kan? Artinya ketika ini dijadikan syarat untuk menjadi episkopos atau penilik jemaat, maka dia sudah harus menghidupi itu. Harus jadi kebiasaan, bahkan harus jadi karakter. Maka ketika dia bicara kebiasaan dan karakter, tidak ada batas waktu. Oh sorry, saya nggak minum. Kenapa saya nggak minum? Aku pertua sekarang. Begitu selesai pertua, dia ajak minum. Oh ayo, udah bukan pertua, mari kita minum. Nggak begitu berarti kan? Artinya sebetulnya kalau kita lihat Alkitab, syarat-syarat itu tidak ada batas waktu. Tidak ada batas juga lokasi. Tidak ada batas lokasi maksudnya di gereja enggak, di luar ayo, enggak begitu.
Tidak juga dalam pengertian dikenal atau tidak dikenal orang. Justru dia harus dikenal oleh semua orang. Ayat 7, mempunyai nama baik di luar. Artinya ada konsistensi dalam perilaku dan identitas. Dia punya nama baik bukan hanya di gereja, tapi di luar sana. Sebab kalau hanya di gereja tapi di luar sana namanya tidak baik, berarti munafik. Begitu. Ya. Syarat pemilik jemaat, Paulus kemudian menjelaskan bagaimana diaken atau diakonos. Ada Filipus dan Stefanus yang adalah 2 dari 7 diaken yang dipilih diceritakan dalam Kisah 6 ayat 1 sampai 7. Kemudian ada disebut situ syaratnya, terkenal baik, penuh roh dan hikmah. Walaupun cuma 3, ini bukan syarat yang ringan kan? Ibu bapak jadi pertua diaken harus terkenal baik. Terkenal baik itu luas ya cakupannya. Kalau untuk ibu-ibu misalnya kalau ke pasar, berapa nih sayur 3 ikat? 15.000. Mahalan 5.000 ya. Dari 15.000 ditawarin 5.000. Terus nggak bisa tuh, modal aja nggak bisa segitu. Ya udah dah 5.500. Nantinya cuma gopek gitu. Saya suka memperhatikan karena saya sering menemani istri saya belanja ke pasar Senen terutama. Hari Jumat kemarin saya ada pertemuan dengan mahasiswa bimbingan saya 1 dan kami belanja daging babi. Di pasar Senen sudah naik dari 90.000 jadi 100.000 per kilo. Nah kalau saya temani istri saya di pasar, saya jadi pengamat. Bahkan saya foto bareng dengan babi. Saya taruh di Facebook saya dengan muka babi gitu. Saya bandingkan dengan muka saya. Dan saya suka mengamati, ada saja orang-orang yang kalau nawar itu bisa lama sekali nawar. 5.000 nggak dikasih, 5.500 nggak dikasih, 6.000 kita itu 500 begitu. Itu yang ada bikin orang menjadi kesal dan marah. Terkenal baik itu dalam segala aspek, Kemudian penuh roh tadi saya sudah jelaskan. Hikmat ini pengetahuan. Kemudian dalam 1 Timotius 3:8-13 syarat dan kualitas diperluas. Diaken bukan hanya melayani meja, sosial diakonia, melainkan juga berkhotbah. Ini pada waktu itu ya, tentunya dalam GBKP ada aturan lain yang khotbah siapa dan seterusnya. Kalau pendeta jemaat atau pendeta yang diundang misalnya berhalangan hadir, biasanya pertua akan siap-siap. Tetapi seandainya pertua pun tidak ada di situ, karena satu dan lain hal, ya diaken kemudian harus juga siap menggantikan. Ada seperti itu tugas menggantikan. Dan mertua saya almarhum papa dari istri saya itu pendiri GKI, tadinya dari PPIP, dan cukup sering ketika saya masih kuliah beliau membaca buku-buku untuk mempersiapkan khotbah. Dan kemudian saya tanya, memang mau ditugaskan khotbah ya? Tidak, tapi ini berjaga-jaga kalau pendetanya tidak bisa datang, kan begitu. Jadi tentunya kita juga mesti standby untuk melakukan hal ini. Belum lagi kalau misalnya ditugaskan menjadi penanggung jawab kategorial. Kalau di GKI kategorial, misalnya kaum bapak, kaum ibu, remaja pemuda, sekolah minggu, untuk persiapan, sermon dan seterusnya. Misalnya dibutuhkan, maka bagian yang di bawah juga bisa 1-2 kali dilakukan oleh diaken. Maka diaken juga nggak boleh bilang, itu bukan tugas saya. Di waktu tertentu sangat mungkin itu kemudian terjadi begitu. 1 Timotius 3 ayat 8 dan 12 ini syarat untuk diaken, orang yang terhormat yang muncul selalu. Jadi dengan kata Alkitab itu menegaskan betapa pentingnya nama baik, tetapi nama baik yang genuine. Harus orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur sama, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Kalau misalnya ada orang yang datang kepada kita pertua maupun diaken dan kemudian konseling gitu, pendetanya tidak sempat atau sedang tidak di tempat begitu, terus datang kepada kita, maka itu adalah rahasia iman yang harus kita simpan, bukan kemudian jadi gosip begitu ya. Mereka juga harus dipuji dulu, baru ditetapkan setelah ternyata mereka tak bercacat. Kemudian istri-istrinya, kalau yang jadi pertua diaken laki-laki, tapi kalau yang jadi pertua diaken ibu-ibu ya suami-suami juga. Demikian pula hendaklah istri-istri atau suami-suami dari pertua atau diaken orang terhormat, jangan berfitnah, dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal.
Ini berarti bukan hanya menahan diri untuk tidak berkonflik dengan orang lain, tapi juga menahan diri dalam pengertian mampu meredam konflik. Jadi kalau ada A dan B konflik, kita pertua, kita C, kita meredam A dan C tadi dan mendamaikan. Yang ayat 12, harus suami dari satu istri mengurus anak-anak dan keluarga dengan baik. Sekali lagi sebetulnya prinsip dasarnya adalah sebelum siap melayani jemaat harus sudah siap dalam melayani keluarga. Harus seperti itu. Dan karenanya itu tadi tidak ada batasan. Ini kemudian menurut itu 1:7-9 untuk penatua atau presbiteros harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Itu negasinya. Ayat 8 ini bentuk positifnya. Suka memberikan tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Tadi dapat menahan diri, itu sama. Berpegang pada perkataan yang benar sesuai dengan ajaran sehat, sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ini bagian yang terakhir lebih mantap. Misalnya ada konflik di gereja, maka para penatua justru harus mampu meyakinkan orang-orang yang berkonflik untuk berdamai. Wah, berarti perempuan diaken Superman Superwoman ya. Ya kan, jadi Superman Superwoman. Maka kita harus menjiwai panggilan kita. Ibu bapak yang dipanggil langsung tidak langsung oleh Tuhan, secara tidak langsung berarti oleh mungkin wilayah begitu. Wilayah mencalonkan ibu bapak tanpa ibu bapak kampanye gitu ya. Kalau pilkada kita kan kampanye semua kan, semua jadi serba gratis waktu kampanye. Begitu selesai kampanye balik lagi nggak gratis lagi. Nah ibu bapak kan tidak kampanye, pilih saya jadi pertua, nanti wilayah dapat beras tiap bulan, nggak gitu kan. Tetapi kan ditunjuk gitu ya. Sehingga pelayanan dalam bentuk yang kita miliki, pertua dan diaken, itu bukan sesuatu yang sifatnya achieve. Kalau jadi direktur, pejabat itu achieve, kita kejar. Tapi kita itu adalah ascribe dan assign, ditunjuk dan ditempatkan. Nah kita mesti melihatnya sebagai Tuhan yang menempatkan, menunjuk melalui anggota jemaat di wilayah masing-masing. Harus itu yang kita jiwai. Maka ketika kita menjiwai itu, maka ketika ada konflik segala macam, kita menanganinya bukan lagi dengan konflik of interest kita, tapi memang karena kita mau melayani Tuhan. Berpegang pada perkataan yang benar. Tadi ketika saya bicara hati nurani, indeks tadi sesuai dengan ajaran yang sehat supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentang. Kalau kita tidak berkata benar, percayalah kita nggak akan sanggup meyakinkan orang lain. Kalau mulut kita itu berkata tidak benar, kita nggak akan mungkin meyakinkan orang. Dan kata Tuhan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Maka mulut kita mencerminkan hati kita. Maka yang diubah gimana sebetulnya? Bukan mulut, tapi yang diubah hati. Tadi indeks, dan indeks. Caranya seperti itu. Nah sekarang batasan waktu. Alkitab tidak memberikan batas waktu pelayanan baik untuk diaken, diakonos, penatua, presbiteros maupun pemilik jemaat atau episkopos atau uskup. Tidak ada sama sekali. Yang kita sama sekali tidak ada batasan waktu. Mengapa? Karena jawatan itu sebetulnya melekat pada diri kita masing-masing sejak Tuhan tetapkan kita dengan jawatan. Saya sebut jawatan bukan jabatan, ya, bukan jabatan. Kalau jabatannya per periode tadi 19-24 itu jabatan. Tetapi dia punya dua, jabatan dan jawatan. Maka jawatan itu melekat pada diri seseorang selama ia hidup. Bahkan dalam gereja Ortodoks dan Katolik Roma itu dipertahankan sampai sekarang. Walaupun ada yang aneh. Gereja Katolik Timur, saya pernah berdiskusi di medsos saya, ada satu imam dari gereja Katolik Timur pindah agama. Waktu pindah agama, imamnya tetap melekat pada dirinya. Karena dalam keyakinan gereja tersebut,
jawatan itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun sekalipun pindah agama. Yang tentu secara teologis kita bisa kritik gitu ya, kita bisa kritisi. Saya sendiri tidak setuju itu, karena dengan pindah agama kan berarti dia tidak mengakui lagi ketuhanan Kristus. Sementara Kristus adalah kepala gereja. Nah kalau Kristus sebagai kepala gereja sudah tidak diakui, berarti kan sebetulnya dia menolak Kristus sang kepala gereja, dia menolak gereja itu, dan sebetulnya dia membuang dirinya keluar dari keanggotaan tubuh Kristus itu. Gitu. Teologi saya berkata begitu. Tapi saya memberikan contoh bahwa itu melekat dalam gereja Ortodoks sepanjang kehidupannya sampai dia dipanggil pulang. Dalam gereja Katolik sepanjang kehidupannya sampai dia dipanggil pulang. Artinya apa yang diterapkan dalam Alkitab itu diterapkan sampai sekarang oleh beberapa denominasi. Kalau di AKBP dan beberapa gereja Batak Toba namanya tohonan, tahbisan. Maka tahbisan itu tidak lenyap berlaku sepanjang kehidupan. Maka dalam konsep GBKP kita mesti memahami dalam dua sisi. Jabatannya selesai ketika selesai periode kita, jabatannya tidak selesai, jabatannya melekat sepanjang kehidupan. Jadi secara organisasional selesai pada periode, secara spiritual sampai Tuhan panggil kita pulang. Begitu. Paulus, Petrus itu presbiter, penatua. Waktu itu belum ada istilah pendeta. Maka Paulus, Petrus jadi presbiter sampai kapan? Sampai mati, sampai dianiaya dan dihukum mati. Rasul Yohanes adalah rasul sekaligus presbiter. Dia menyebut dirinya di 1, 2, dan 3 Yohanes sebagai penatua, bukan sebagai rasul, presbiter. Dan dia jadi presbiter sampai kapan? Sampai mati. Usia sekitar 96 dia mati, 95, 96. Dan dia tetap jadi presbiter sampai dia mati, usia 95 tadi. Nah artinya contoh-contoh yang ada dalam Alkitab kita khususnya Perjanjian Baru, karenanya saya menyebutnya sebagai jawatan. Nah pembatasan waktu diterapkan dalam gereja-gereja Protestan, terutama yang berbasis Calvinisme. GBKP kan Calvinis. Dan memang John Calvin, pendiri Calvinisme, memang memberikan penegasan itu untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin terjadi, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain. Karenanya sifatnya dia menjadi bukan permanen sepanjang kehidupan. Nah karenanya yang mesti dilakukan adalah dalam konteks kita pembedaan mana jabatan dan mana jawatan. Jawatan tetap melekat secara spiritual selama ia hidup. Apalagi kalau kita balik tadi pada syarat-syarat ini. Syarat-syarat ini kan tidak mungkin hilang begitu periode jabatan kita hilang kan. Tidak mungkin selesai kita jadi emeritus begitu, yuk kita mabuk lagi. Kan enggak begitu. Yuk mabuk lagi, aku udah bukan pertua. Saya tinggal di Kayu Putih dekat GBKP Rawamangun. Di situ ada rumah makan BPK. Sama Andika. Ya, dekat rumah saya ada Andika. Tapi tidak jauh dari situ ada Margongan. Di situ ada Lapo. Laponya jual makanan koba, tapi juga jual minum tuak segala macam. Kami itu kalau pesta beli tuak itu langsung satu apa itu ceret itu langsung bisa beli 5. Wah enak sekali kan? Kalau sudah mulai tengkleng. Nah, apakah syarat ini hanya berlaku pada periode? Kan tidak. Kalau melihat syarat ini bukan sekedar sesuatu yang sedang dilakukan, tapi syarat ini bicara habituasi. Sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan berarti bicara identitas dan karakter. Ya, karenanya ketika saya bicara batasan waktu, maka kalau berbicara berbasis kitab suci, maka inilah kira-kira bisa kita jelaskan. Nah, saya mau bicara tentang beberapa poin, tetapi saya mohon izin karena nanti kan ada diskusi juga. Saya ambil sedikit diskusi, sekarang sudah 10:18. Harusnya saya selesai 1,5 jam, 10:30. Saya minta tambahan 15 menit, kira-kira 25 menit saya selesaikan bagian yang kedua. Saya mau bicara tentang value dalam melayani. Karena batasan waktu tadi tidak ada dari segi jawatan, maka berarti dia menjadi identitas bahkan karakter. Maka dengan kata lain dia harus jadi values. Kalau ditanya what drives us as a person, as a human being,
Apa yang mendorong mengendalikan kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, sesungguhnya adalah nilai. Kita dikendalikan oleh nilai. Maka bagaimana perilaku kita menunjukkan itu nilai kita. Seperti itu. Dan karenanya yang terpenting apa? Yang terpenting adalah nilai, values. Maka ketika kita bicara pelayanan, termasuk juga kependetaan, bukan hanya pertua, diaken, tapi juga kependetaan. Yang mesti kita pertanyakan adalah ini profesi atau devosi? Jangan dijawab dulu, karena nanti saya jelasin. Ini anugerah atau pencapaian? Wah, saya sebagai pertua, saya ketua pembangunan gereja, dan saya bisa mengumpulkan 25 miliar, saya bikin gereja megah seperti ini. Dan kemudian kita menganggap itu adalah pencapaian saya. Yang berikutnya ada 4 ya, isu seksualitas dan pelecehan seksual. Ini yang tadi saya sampaikan, ditutup rapat-rapat atau dibongkar. Yang sebetulnya sebelum kasusnya terjadi berarti kita mesti punya etika seksual yang tepat dalam pelayanan. Bagaimana berelasi baik sesama jenis maupun lawan jenis. Sehingga sebisa mungkin kita hindari kasus-kasus pelecehan seksual di dalam gereja. Kalaupun ada, maka tidak boleh ditutup rapat-rapat, justru harus dibongkar. Isu keuangan, menyembah Allah atau mamon. Biasanya dalam beberapa gereja kemudian adalah dibikin pesta, dan di situ adalah diadakan misalnya lelang untuk kemudian dapat pemasukan tambahan dari lelang. Dan seringkali yang dilelang pun jadinya yang macam-macam gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas secara cepat. Sekarang yang berikutnya sesama pelayanan, sesama pelayan. Sesama pelayan ini kooperasi atau kompetisi? Baik pertua, diaken, termasuk pendeta. Apakah kita melihat sesama kita ini sebagai kooperasi, kerjasama, atau kompetisi, adu hebat? Kemudian sahabat atau musuh? Yang berikutnya ancaman atau kesempatan. Sekarang values dalam melayani. Profesi. Dalam kaitan dengan panggilan, maka pelayanan ada dalam pertarungan 2 kubu nilai, profesi dan devosi. Terutama yang menjadi mesti penekanan tentunya pendeta karena digaji. Kalau pertua diaken tidak digaji. Profesi itu profesional kan berarti pekerjaan yang mendapatkan pendapatan dari situ ya. Tetapi kita juga bisa memahaminya bukan sekalipun tidak menerima gaji, tapi kita bisa memahaminya sebagai pencapaian tadi, bukan devosi, bukan panggilan. Dalam bahasa Jerman, istilah yang digunakan menarik. Pekerjaan dengan panggilan itu kata kerja dasarnya sama, berufen. Pekerjaan itu beruf, panggilan itu berufung. Dalam dunia sekuler, Bapak yang tentunya sebagian besar bekerja dalam dunia sekuler, tentu yang dikedepankan profesi kan, karir begitu. Ya. Tetapi dalam dunia gerejawi yang dikedepankan seharusnya panggilan atau pengabdian. Ya, tadi eiprosentros tadi berarti mengabdi dengan setia. Maka pelayanan haruslah sebuah devosi. Nah, ketika bicara devosi dia juga unlimited begitu. Namanya kita mengabdi menjadi hamba tadi, duleo, kan tidak berarti setelah selesai pertua jadi emeritus tidak lagi menjadi hamba Tuhan kan? Tidak lagi menghamba kepada Tuhan, tidak kan? Tetap selamanya kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah, yang kemudian bukan berarti para pelayan khususnya melayani waktu boleh melakukan sewenang-wenang. Kalau misalnya ada pelayan yang penuh waktu, bukan hanya pendeta sebetulnya, tapi juga pelayan-pelayan yang lain yang bekerja di gereja, gitu ya, maka harus dihargai selayak-layaknya baik non material maupun material. Nah, kita bilang kita tidak boleh lebih rendah dibandingkan standar dunia. Tapi kalau bicara gaji tentunya akan sulit mengikuti itu ya. Ada beberapa pendeta komplain, saya menangani 200 anggota jemaat, saya melayani 500 kakak. Coba bandingkan dengan bank, itu sebetulnya sama dengan branch manager loh. Dari segi kerepotan pekerjaan mungkin iya. Tapi apakah kemudian kita bisa bilang saya sibuknya repotnya sama seperti branch manager, jadi gaji saya dengan gaji branch manager dong. Branch manager bank biasanya bisa 50 juta. Apakah kemudian kita gaji pendeta 50 juta? Kan enggak kan?
Ya, jadi tetap ada perhitungan yang kita harus hitung dengan baik gitu. Tidak boleh tidak manusiawi, tapi tidak boleh juga serakah. Begitu. Kalau sampai misalnya ada pendeta yang menuntut gaji saya dong seperti branch manager, jawabnya gampang. Ya sudah, jadi branch manager saja. Kerja di bank, jangan kerja di gereja. Kan begitu. Tapi di sisi yang lain tidak boleh kita mempermudah. Ada satu gereja di Jakarta, gereja ini cukup besar. Saya beberapa kali melayani di situ juga, gereja Protestan. Kemudian koster gerejanya digaji cuma 2 jutaan rupiah per bulan. Undang-undang tenaga kerja menyatakan kalau sebuah unit usaha termasuk keluarga punya 10 minimal yang bekerja di situ, maka harus mengikuti aturan undang-undang tenaga kerja. Salah satunya upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi di Jakarta 5 juta. Kok bisa tega menggaji koster gereja serabutan, kerjanya gajinya cuma 2 jutaan? Saya katakan kalian melakukan perbudakan modern atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan ada di sini, Tuhan bisa marah. Mengapa di luar sana saja orang digaji UMP itu 5 jutaan? Kok orang yang jadi koster gereja seringkali gak ada jam kerja kan? Jam kerja jam 8 sampai jam 4, koster gereja jam 8 pun masih bisa kerja kan? Jam 9 masih beres-beresin bangku-bangku dan lain-lain. Kok kita bisa sadis menggajinya setengah UMP? Ya kan? Nah kalau kita tidak mampu ya jangan gaji full time untuk koster. Kita kerja sama-sama. Kita kerjakan bersama-sama, gotong royong dan seterusnya. Perhatikan ini baik-baik, jangan sampai nilai kita lebih rendah dibandingkan nilai orang-orang di dunia sana. Begitu. Ya. Kalau misalnya kita belum mampu menggaji koster full time, ya kita kerja semua sama-sama. Kita kerja bareng-bareng. Begitu. Kita beresin bareng-bareng. Libatin remaja pemuda, lakukan yang seperti itu. Cari cara, tetapi jangan kemudian kita menyalahgunakan wewenang. Jangan menyalahgunakan kekuasaan dan jangan memanfaatkan orang dengan tidak manusiawi dan kita membangun enslavement, modern enslavement, perbudakan modern. Pertua Jaket bilang, Pak, tapi saya nggak digaji. Kan beda posisi. Ibu bapak kan punya pekerjaan di luar sana. Ini bagian dari tadi Duleo, pengabdian. Nah, anugerah atau pencapaian dalam dunia profesi, kita bekerja keras bahkan mati-matian untuk mencapai kedudukan atau jabatan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Apakah hal ini berlaku dalam gereja? Seharusnya tidak. Mau diaken, pertua, pendeta, sampai posisi di sinode, maka semua itu seharusnya tidak boleh sesuatu yang dikejar. Tidak boleh sesuatu yang dikejar. Bukan sesuatu yang achieve, tetapi sesuatu yang ditunjuk, assign, atau ditempatkan, ascribe, tapi tidak boleh achieve. Ini yang harus jadi prinsip kita. Maka bila melihat cakupan pelayanan yang di atas tadi, pelayanan adalah anugerah yang Allah berikan. Dan itu adalah pemberian Allah, bukan sesuatu yang kita mati-matian, kita kejar, kita capai, kita raih. Bukan berarti kemudian kita kerjakan asal-asalan. Bukan berarti kita kerjakan sembrono. Misalnya tadi kita mulai harusnya 8:30, kita mulai jam 9. Harusnya tidak, kita harus tepat waktu. Jam 8:30, ya committed jam 8:30. Begitu ya. Nah ini sekedar masukan, bukan mau berkata.